Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial kepada Anda tentang bagaimana kita akan membuat website di komputer kita sebelum itu dipublish di server yang resmi atau di internet seperti itu. Jadi sebelum kita mengonlinekan buku online kita atau website kita itu, maka akan lebih baik kalau website itu kita jalankan dulu, kita desain dulu di komputer kita. Kenapa? Salah satunya adalah untuk mempercepat. Kalau tentu saja desainnya itu dilakukan di komputer kita sebagai server itu kita sendiri, maka proses dari editing, proses dari designing, proses dari menambahkan fitur dan lain sebagainya itu akan lebih cepat daripada kalau kita melakukannya itu di server, karena harus melewati proses upload, ya harus melalui proses di jaringan atau internet. Tapi kalau di komputer sendiri, maka itu proses itu akan menjadi lebih cepat. Nah, untuk bisa menjalankan website atau toko online kita itu di komputer kita sendiri, maka kita membutuhkan yang namanya server, ya server lokal, server yang diinstal di komputer kita. Nah, atau sering disebut dengan nama localhost, seperti itu. Nah, apa yang harus kita download, apa yang harus kita unduh, apa yang harus kita sediakan di server lokal itu sebenarnya ada beberapa software, yaitu ada Avast, ada PHP, dan ada MySQL. Ya, ada Avast, ya, ini untuk menjalankan script, PHP ini untuk menuliskan scriptnya, dan MySQL ini untuk menjalankan basis datanya. Tapi kita tidak perlu khawatir karena ada satu software yang telah memuat dari ketiga software tersebut, yaitu menggunakan software SAM. Kita akan tunjukkan bagaimana cara kita menginstal, mengunduh dan menginstal software SAM. Ya. Pertama kita buka browser, Anda bisa pakai apa yang Anda senangi ya. Mau pakai Internet Explorer atau pakai FileZilla atau pakai Opera silahkan. Ya, sarankan ketika Anda mengoperasikan ini Anda pakai komputer ya, jangan pakai HP ya. Karena nanti ya tidak bisa diinstal, hanya mengunduh saja dan terlalu berat. Oke, kemudian Anda ketikkan SAM ya, XAMPP. XAMPP. Anda klik, dan Anda klik di sini. Anda arahkan ke sini. Nah, di sini terus ataupun yang untuk Linux. Nah, ini ya, silakan sesuaikan dengan OS atau operating system yang ada di komputer Anda. Kita pakai yang umum, yaitu menggunakan Windows. Yang akan download SAM for Windows di sini yang 64-bit. Oke, kita tunggu, kita download. Klik OK. Kita akan tempatkan di tempat folder biasanya. Saya mencantumkan software ya, SAM di sini. Ya. Kita tunggu sampai proses itu selesai. Tapi membutuhkan waktu 3 menit di sini ya. Kecepatan ini tergantung dari koneksi internet Anda. Kalau yang saya pakai ini, saya menggunakan jaringan WiFi kantor ya, sehingga mungkin ini cepat. Kebetulan juga yang masih tidak begitu. Tapi kalau Anda pakai kuota
kuota HP ya ini tidak saya sarankan. Kenapa? Satu, kadang koneksinya tidak stabil, yang kedua juga boros kuota, yang ketiga biaya ya, biayanya. Kemudian yang keempat, memori HP Anda bisa cepat penuh. Gitu. Ini untuk membuat server lokal atau local host di komputer kita. Kemudian kebutuhan yang kedua, ketika kita akan buat toko online, maka kita butuh yang kemarin sudah kita bahas, yaitu Content Management System atau CMS. Ya. Kenapa nggak pakai CMS? Karena kita tinggal mengisikan saja konten-konten atau produk-produk kita itu di CMS tersebut, sehingga disebut dengan Content Management System, manajemen konten. Kontennya kita sudah ada, kita tinggal pasang di situ, kita tinggal upload di situ, kita tinggal mengelola, membenahi atau menambahkan fitur-fitur yang mungkin kita butuhkan tanpa harus melakukan coding atau designing awal seperti ketika kita membuat website secara manual. Nah, untuk membuat toko online, maka pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan yang namanya CMS Joomla dengan komponen namanya Virtualmat. Ya, kenapa kita pakai Joomla? Karena Joomla paling banyak digunakan sehingga akan lebih stabil dan lebih banyak support atau dukungan. Sekali lagi, pada kesempatan kali ini kita akan buat toko online dengan CMS Joomla Virtualmat. Nah, sambil menunggu ini, maka kita akan membukanya. Kita tuliskan di browser Joomla Virtualmat. Nah, di sini kita akan langsung diarahkan. Kita akan tinggal pilih saja. Nah, di sini kita tunggu. Di sini kita tinggal mengolahnya saja. Tinggal nanti diinstal, sudah jadi gitu ya. Kemudian tinggal menambahkan keterangan-keterangan atau menambahkan produk-produk yang kita miliki tanpa harus repot-repot untuk membuat website secara manual. Kita langsung ke area download. Kita ke area download. Ya, Joomla itu merupakan open source ya. Jadi dia CMS yang dikembangkan oleh komunitas seluruh dunia untuk membuat sebuah website yang mudah tapi berkualitas. Nah, di sini ada banyak pilihan, saya sarankan untuk yang full dulu ya. Nah, ini dulu ya, yang full. Kita klik. Kalau ini hanya komponennya saja, kalau ini full ya, include jumlahnya juga. Oke, kita download yang ini. Download. Oke, Pak, saya letak nanti ini ya. Langsung. Ya, ini kita masih nunggu proses di sini. Oh, ternyata sampai sudah selesai. Sambil nunggu virtualmatnya, kita akan menginstal SAM-nya dulu ya, servernya. Saya matikan dulu. Kalau saya minimize, kita akan ke kita ke Explorer. Dulu biar kelihatan. Nah, ini ya. Ke Explorer ya, Explorer.
Kita cari software tadi ya di sini ya SAM tadi yang kita download ada di sini. Kemudian kita tinggal akses saja, kita tinggal klik saja. Installernya kita tinggal klik saja dan kita ikuti prosesnya. Ya, kemudian klik yes, do you want to allow this app to make change to your device? Kita klik yes. Ya, klik yes. Kita tunggu sampai instruksi berikutnya akan muncul. Coba saya akan beralih. Saya akan beralih ke ini ya, sudah kelihatan. Karena saya pakai Zoom ini sehingga harus kadang-kadang beralih ke satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Nah, next ya. Nah ini servernya ya berisi sekian banyak program aplikasi yang digunakan untuk menjalankan server. Ada apa sih jelas ini ya. MySQL ini untuk basis data, FileZilla, FTP server ini digunakan untuk ketika kita mengupload, memindahkan file kita ke server ya. Yang namanya FTP, File Transfer Protocol. Kemudian Mercury Mail Server digunakan untuk mengelola email dan Tomcat. Kemudian program language ya ini pakai PHP dan Perl. Ya PHP ini untuk menjalankan websitenya ya atau bahasa websitenya, bahasa pemrogramannya menggunakan PHP. Kemudian ini nanti PHP admin ini digunakan untuk mengelola database. Gitu ya, kita klik next. Ini letak SAM ini akan diinstal di mana? Saya letakkan di save SAM, kita klik next. Oh, dia minta folder baru, minta folder. SAM. Ya, oke, lanjut English. Pilihannya cuma English dan Belanda. Dan nah, next. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. SAM is easy to install Apache distribution. Nah ini yang membuat ya produsennya. Nah ini for SAM provide free installer that can install berupa jumlah WordPress, nama-nama CMS. WordPress hanya bedanya ke WordPress itu dia lebih kepada bentuknya itu blog. Apa bedanya blog dengan website? Kalau blog itu seperti diary. Jadi kalau buku itu ya kayak buku pribadi itu kayak diary itu. Tapi kalau website itu dinamis, bisa interaktif gitu. Sehingga untuk komponen itu dan sebagainya itu lebih variatif ketika pakai website. Nah, di antara website yang digunakan untuk mengelola konten itu sebenarnya adalah
ada Drupal, ada Joomla, ada Mambo, ada apa, itu di antara yang terkenal ya, Drupal, Mambo, dan lain sebagainya. Kalau WordPress itu mungkin yang bersaing itu ya blog. Ini ada wordpress.com, ada blogger.com. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ya, kita masih menunggu proses instalasi SAM. Ya. SAM adalah perangkat lunak open source, ya, bisa diinstal tanpa harus bayar, yang banyak mendukung banyak sistem operasi, ada bisa mendukung Windows, Linux, dan lain sebagainya. Ini berisi beberapa program tadi ya, diantaranya adalah yang untuk server, ada Avast, database, MySQL, ada PHP, dan lain sebagainya, sehingga SAM itu sebenarnya singkatan awalnya itu SAM itu XAMPP, AMPP, XAMPP. A-nya itu Avast, M-nya itu MySQL, ya, MySQL, P-nya itu PHP, dan P berikutnya itu Word. Ya, SAM itu ada singkatan dari gabungan dari beberapa software yang digunakan untuk sebagai server lokal host, gitu. Yaitu Avast, MySQL, PHP, dan Word. Sehingga dengan program SAM ini maka kita bisa menjalankan website kita. Ya, di sini juga kita bisa mengatur basis data dengan kebutuhan user yang berbeda-beda. Ya, kita masih menunggu proses instalasi dari SAM. Dan kita lihat tadi kita download, pertemuan juga sudah selesai. Ya, sambil menunggu proses instalasi SAM selesai, kita bahas tentang CMS Joomla. Joomla itu merupakan salah satu CMS yang paling banyak dipakai ya, paling banyak dipakai setelah WordPress. Bedanya kalau WordPress tadi adalah seperti diary ya, catatan harian, tapi kalau WordPress itu website yang sifatnya itu dinamis. Di mana jumlah ini sudah di-download hampir mungkin secara data lebih dari 80 juta orang yang mendownload jumlah ini untuk mereka membuat website gitu. Angka ini kadang hasilnya itu lebih banyak karena satu kali download itu nanti dia bisa menjadikan sekian banyak website yang dia kehendaki. Nah, jumlah itu ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL. Nah, ini sehingga cocok dengan SAM itu karena sama-sama di SAM itu menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database-nya itu adalah MySQL. Sehingga kinerjanya itu tidak perlu diragukan lagi. Nah, jumlah itu sebenarnya sudah mulai dirilis sejak tahun 2005 ya, versi 1, kalau sekarang sudah sampai ke versi 4. Dan ini open source, artinya dia dikembangkan oleh banyak orang sehingga banyak sub
support-nya, banyak pendukungnya, banyak teknisinya, banyak ketersediaan komponen dan fitur-fitur yang dibutuhkan, banyak template tampilan web yang bisa dipakai. Dukungannya banyak itu. Ya, kelebihan dari jumlah itu karena dia memiliki ribuan plugin. Kemudian kontennya juga mudah diedit. Kita dapat mengelola editing, menambah, menghapus konten-konten kita. Kemudian pembaruan, ya, pembaruan itu terus dengan kita bisa mengikuti edisi yang terbaru, bisa diupdate pada edisi yang terbaru, termasuk juga security-nya. Dan jumlah ini juga tersedia dalam berbagai macam bahasa, sehingga kalau kita di Indonesia kita bisa pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau kita pengen go internasional, nah kita bisa pakai bahasa Inggris. Atau kita pengen menjamah ke bahasa mana, ke wilayah negara mana, kita bisa menyesuaikan dengan bahasa setempat. Kemudian jumlah ini juga memiliki CEO yang CEO. CEO itu apa? CEO itu nanti kita bahas di materi berikutnya itu tentang pemasaran di dunia e-commerce itu penting. Ya adalah search engine optimization. Bagaimana website kita itu akan mudah dikenali di search engine. Gitu. Kadang-kadang kalau kita punya website kan tidak langsung bisa dikenali di search engine Google atau Yahoo dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa terlihat di sana, juga kan Anda jualan sampo itu, maka merek sampo Anda itu kalau diketikkan di Google atau Yahoo kan belum tentu muncul. Yang muncul, tapi mungkin dapat halaman yang ke 1000 berapa gitu ya. Nah itu, nah, agar bisa dikenali, maka harus supaya dia bisa muncul, maka harus mudah dikenali. Nah jumlah ini termasuk yang ramah terhadap itu, search engine optimization. Sehingga di dalam jumlah itu nanti bisa kita tambahkan title-title atau kata-kata yang unik yang bisa langsung kita arahkan pada produk kita agar mudah muncul di search engine. Kemudian jumlah juga memiliki fitur-fitur yang menarik, template-nya banyak yang free, kita tinggal pakai saja, banyak yang gratis. Gitu ya. Kemudian ya, mudah dalam menggunakan. Ini sudah selesai. Kita tinggal klik finish dan dia nanti akan muncul. Oke. Maka jadinya nanti dia akan seperti ini. Ya, dia ada di pojok sini nih. Nah, kalau desain nggak kelihatan ya. Oke. Nah, ini ada kapan halo Toyo Bapak boleh. Nah, ya. Berikutnya saya akan menginstal tadi yang namanya jumlah berdomain atau domain. Kita saya tambahkan Explorer-nya dulu. Ini ya. Explorer tadi kita pakai yang ini ya. Nah, ini kita kopikan. Kita copy ini. Kemudian kita pergi ke SAM tadi. Lokal hostnya. Ya, dari tadi saya letakkan di C. Kemudian di sini ini ada SAM. Ini ya, ini SAM. Kemudian
HTTalk. Nah, ini ya. Lagi sam lagi, kemudian pilih yang HTTalk. Kita pastekan di ini. Nah, udah. Nah, setelah itu ini sebagai masternya. Terus kemudian kita ekstrak ya. Kita ekstrak dulu di sini. Kita ekstrak. Kelihatan enggak ya? Nah, kelihatan hasilnya itu kelihatan ekstrak dulu. Ini ya. Ekstrak. Kelihatan. Dia akan mengekstrak isi dari Virtomat. Nah, website itu dia isinya ya, kalau kita script perintah-perintah yang akan mendukung dari website yang besar. Nah, status plan, oke. Saya alihkan dulu ke ini ya. Nah, tadi ini ya hasil ekstraknya kita lihat. Oke, saya lihatkan pakai sini aja kelihatan. Ini yang tadi adalah sini. Isinya tadi folder ini kita ganti namanya sesuai dengan nama toko kita. Folder ini kita ganti dengan nama sesuai dengan nama toko kita. Kan saya kasih nama usahaku ya. Usahaku. Oh ya, belum saya share, maaf ya. Kita ke sini, ke browser ya, ke browser. Kemudian caranya kemana? Caranya Anda ketikkan localhost ya, garis miring. Tadi nama foldernya usahaku. Kemudian klik enter. Kita tunggu. Nah, di sini ini sudah muncul. Kita tinggal mengkonfigurasi, ya, menyeting awal tentang website toko online kita yang akan kita buat. Atau pilih bahasa Indonesia, nama situs, usahaku. Atau lebih ya usahaku ya. Yang lebih real apa ya? Nah, nanti silakanlah Anda buat sendiri. Ini adalah toko online ya, menyediakan berbagai obat tanaman misalkan ya. Kemudian email admin, misalkan email saya kalau ya. Nah, kalau Anda di server asli biasanya Anda punya
email sendiri. Ya. Atau bisa dipakai juga misalkan admin usaha biasanya begini jadi admin@usahaku.com. Pengguna misalkan admin itu cari admin terserah. Ya, usaha. Dan masih terus tidak. Oke, berikutnya saya lagi nama situsnya usahaku. Apa ya? Ganti aja ya. Lancar saya. Subur makmur aja. Subur makmur. Subur makmur. Plus kita klik berikutnya. Bisa di atas berikutnya. Oke, tab database MySQL, nama hostnya localhost, nama penggunanya adalah admin, sandinya terserah tadi. Nama database usahaku atau apa, subur. Subur. Ya, oke. Ini usahaku. Masuk ke sini. Nah, sebelum dilanjutkan, maka kita harus buat database di localhost dengan nama usahaku. Nah, caranya gimana? Ini kita biarkan dulu, ya, kita biarkan dulu. Kita buka tab 1 di sini, tab, kemudian kita ketikkan kita mengakses server untuk membuat database namanya usahaku, ya. Ini ketika kita mengakses localhost maka dia munculnya seperti ini, maka kemudian kita klik di sini. Ini ada namanya PHP My Admin. Nah, di sini ada database atau basis data. Kita buat basis data namanya di sini usahaku. Create, ya. Create. Nah, di sini usaha. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini, kita cek lagi. Ya, ini localhost, oh ya admin, maaf ini tadi admin, ini root ya, karena yang admin itu yang untuk tadi, yang untuk masuk ke website ini. Nantinya kita biarkan dulu, ya, kita kosongkan karena kita di server localhost tadi tidak pakai sandi, ini untuk memudahkan kita buat kerjakan, oke, kemudian kita klik selanjutnya. Ya, ini ada berapa banyak pilihan di sini. Saya pasang contoh data. Sebaiknya kita pakai contoh data ya, agar kita tahu, oh ini jadinya nanti seperti ini. Kita tinggal nanti menambahkan, mengurangi, atau mencontoh dari yang sudah di contoh data, produk data, mana contoh data, ya, oke, ini aja ya. Oke. Ikhtisar mengatur email ya, konfigurasinya seperti ini. Oke, terus buahnya. Terus nama buat cadangan. Yang pasangan ini tadi PHP-nya 5,3 masih boleh register dan seterusnya kalau sudah disarankan. Oke, ya.
Ya, oke. Ya, kita lanjutkan dengan klik pasang. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Dia akan memasang atau menginstal toko online jumlah format yang tadi sudah kita setting konfigurasinya. Tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini proses masang itu jumlah utama sedang melakukan membuat tabel-tabel database, gitu, membuat contoh data dan membuat berkas-berkas dan melakukan berkas-berkas konfigurasi sampai prosesnya selesai. Ya, biar tidak terlalu lama ya. Ya, di sini proses instalasi sudah selesai, selamat, jumlah telah terpasang, jumlah dengan bahasa tambahan, bahasa dari pembuatan situs multibahasa. Oke, kemudian sebelum menghapus direktori pemasangan, Anda dapat memasang bahasa tambahan jika Anda ingin menambahkan bahasa lain ke dalam situs Anda. Ya. Nah, ini ada pemberitahuan yang penting. Silahkan hapus direktori pemasangan installation. Silahkan menghapus direktori pemasangan. Kenapa? Agar ketika kita mengakses website kita ini, yang namanya localhost usahaku, itu tidak kembali menginstal ulang lagi. Ya. Anda tidak akan bisa melakukan proses berikutnya sampai direktori pemasangan dihapus. Ini adalah fitur keamanan dari Nah, ini silakan hapus direktori pemasangan. Nah, saran saya tidak usah dihapus, tapi diganti nama saja. Caranya bagaimana? Caranya kita pergi ke sini. Nah, di sini ke Explorer ya, Explorer, share Explorer-nya. Di sini ada konsultasi usahaku, kemudian di sana ada yang namanya installation. Nah ini kita rename saja. Jadi dua, karena nanti isinya itu suatu saat mungkin kita butuhkan. Ya, kalau kita sampai dengan ini dia sudah tidak terbaca. Itu. Nah, sekarang kita kembali ke websitenya tadi. Di sini ya. Di sini ada dua pilihan, apa kita langsung ke administrasi kita atau kita kira ke situsnya dulu. Kita lihat situs jadinya seperti apa. Oh ya, ternyata oleh situs bertempat ini kita diminta untuk masuk dulu ke ruang admin karena websitenya belum kita install. Oke, kita masuk dulu. Tadi admin yang kita buat ketika kita melakukan konfigurasi di awal tadi yang tahap pertama admin, kemudian masukkan passwordnya di sini ya. Ya, di sini kemudian kita lakukan installer dulu, install command jalur data. Ya, ketika tadi prosesnya sudah selesai, install Virtuatna toko online-nya, maka dia nanti akan ditandai dengan ini. Sistem ensemble data successful installed. Ya. Jumlah volume information to collect some basic static. Ya sudah. Ya sudah selesai. Dan sini ada nanti fitur-fitur yang kita gunakan untuk mengelola toko online kita. Ya. Untuk proses mengelola toko online akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang bagaimana hasil toko online kita? Kita akan lihat ya. Jadi sementara kita logout dulu. Kita logout wakatnya. Ya. Sekarang kita akan masuk ke tampilan toko online kita. Caranya bagaimana ketika localhost usaha tuh. Ini seolah-olah nama domain ketika kita di server. Karena ini seolah-olah nama domain, nah ketika kita di server hanya servernya di localhost atau di komputer kita. Seperti apa? Ini kah toko online yang tadi sudah kita
buat beserta contoh datanya. Atau kita tadi super makmur, tinggal nanti fiturnya bisa kita rubah sesuai dengan kita gali, kita desain sesuai dengan gambar kita, gambar toko kita. Ya, ini ya, contoh-contoh datanya. Ya, ini sudah jadi. Yang dan lain sebagainya nanti bisa kita setting kemudian. Artinya apa? Bahwa kita sudah memiliki toko online dengan cara yang mudah dengan menggunakan CMS jumlah virtual. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.